Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ari dari Insight Jember. Kita lanjutkan. Sekarang kita pada segmen terakhir ya dari bab 4 soal ringkasan. Ada gagasan utama yang pertama ya. Untuk pembahasan yang komplit ya, urut runtut, gunakan playlist ini. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Nama playlistnya adalah Matematika Kelas 7 Kurikulum Merdeka. Nah, mari kita bahas mulai gagasan utama. Jadi istilah kotak ya. Jadi istilahnya apa gitu ya? Ketika sepasang variabel x dan y berubah bersama-sama ya, berubah bersama-sama, dan untuk setiap nilai x yang ditetapkan terdapat tepat satu nilai y ya, tepat satu nilai y untuk setiap nilai x, dikatakan bahwa y adalah fungsi dari x, fungsi. Nanti di SMA ya, ini disimbolkan fx, fungsi dari x. Bukan hanya fx, sebenarnya bisa fx, bisa gx, bisa hx. Ini semuanya fungsi dari x. Tapi karena fungsi menggunakan huruf f ya, biasanya kita lebih sering menggunakan ini. Walaupun yang lain, kalau ini sudah digunakan, baru yang lain akan digunakan untuk membedakan. Ya. Pada fungsi yang dinyatakan sebagai y sama dengan min 3x. Oh ya, fx, gx, hx itu bisa digantikan dengan y ya. Ini semuanya adalah y ya sebenarnya. Pada fungsi yang dinyatakan sebagai y sama dengan minus 3x, ketika nilai x naik, maka nilai y yang bersesuaian akan turun ya, karena ini minus, turun. Atau naik secara negatif ya, gitu ya, naik secara negatif. Jadi nilai mutlaknya akan naik ya, negatif. Fungsi y sama dengan 12 per x yang menyatakan perbandingan terbalik konstanta 12 disebut koefisien ya. Sebenarnya konstanta 12 disebut koefisien. Atau konstanta itu tetap ya, koefisien. Untuk setiap fungsi-fungsi berikut ini, nyatakan hubungan antara x dan y dalam persamaan. Hitung nilai y ketika x sama dengan 4. Nah, perbandingan lurus ya, ketika x-nya 6, perbandingan lurus itu ya, y sama dengan ax. Nah, ini saat y-nya 9 ya, sama dengan a dan x-nya adalah 6. Maka A sama dengan 9 per 6. Ini dikali ya. Maka A-nya adalah sama-sama bagi 3 per 2. Jadi fungsinya adalah Y sama dengan 3 per 2 X. Nah, ketika X sama dengan 4 ya, saat X sama dengan 4, maka Y sama dengan 3 per 2 dikali 4 ya, dikali 4. Ini bisa 2 dengan 4 ini kita coret pakai warna lain aja nyoretnya ya. 2 dengan 4 ini kita coret, ini jadi 2, artinya 4 dibagi 2 dulu, terus kemudian 3 dikalikan 2 adalah 6 ya. Ini sama dengan, tinggal 3 dikali 2 sama dengan 6. Ini adalah nilainya. Jadi ini adalah persamaannya, ini adalah nilainya saat x sama dengan 4. Nah, ini perbandingan lurus lagi, sama ya, y sama dengan ax ya. Saat y-nya 2, di sini ax-nya adalah min 2, maka a adalah 2 dibagi min 2 ya, sama dengan min 1. Jadi persamaannya nanti adalah y sama dengan min 1x. Min 1 boleh tidak ditulis, y sama dengan min x gitu saja ya. Saat x sama dengan 4, maka y sama dengan min 4. Sudah gitu aja. Nomor 3, ketika berjalan di jalur pendakian dengan kecepatan 3 meter per jam. Jadi di IPA kita lihat S sama dengan V dikali T, atau kecepatan V sama dengan S per T, mana yang lebih disukai ya.
nanti sesuai dengan kebutuhan saja. Oke, jarak yang ditempuh adalah Y kilometer. Ini adalah jarak yang ditempuh, ya. Waktunya dalam jam, waktu adalah X-nya, dan kecepatan ini mungkin yang tetap ya, yaitu 3 km. Ini adalah A-nya. Jadi Y sama dengan 3X, ini adalah persamaannya. Jawab pertanyaan berikut ini, nyatakan hubungan X dan Y dalam persamaan. Ya, persamaannya adalah Y sama dengan 3X. Tentukan jangkauan untuk X dari 0 sampai 4. Saat X sama dengan 0, maka Y sama dengan 3 kali 0 sama dengan 3. Kali dalam matematika bisa ditulis dengan titik ya. Silang boleh, tapi kalau silang resikonya dianggap X nanti. Jadi lebih enak digunakan titik saja. Saat X sama dengan 4, maka Y sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi rentang Y atau jangkauan jadi Y adalah dari 0 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan ini 12. 3 kali 0, 0, maaf. 3 kali 0 kok 3. 12 ya. Oke. Ketika sebuah tabung kecil dicelupkan dalam air, permukaan air dalam tabung naik lebih tinggi dibandingkan permukaan di luar tabung. Misalkan ketinggian permukaan air dalam tabung naik Y ya milimeter, garis tengah tabung adalah X milimeter. Tabel berikut menunjukkan hubungan antara X dan Y. Semakin besar diameternya semakin kecil. Nah, ini adalah efek kapilaritas ya, kapilaritas. Jadi apabila ada tabung kecil dimasukkan dalam air, air akan naik. Ya, ini adalah kapilaritas. Nanti akan kita pelajari di IPA ya. Nah, ini naik gini. Semakin kecil tabung kapilirnya semakin tinggi naiknya. Nah, ini jelas karena X-nya semakin besar, Y-nya semakin kecil, maka ini berbanding X dan Y berbanding terbalik. Oke. Nah, nyatakan hubungan antara X dan Y dalam persamaan. Perbandingan terbalik, Y sama dengan A per X. Ya, saat kita ambil saja nilai yang mudah. Nilai yang mudah ini aja 214 ini. Ya, misalnya 214. 128 juga enak. 128 ini enak juga. Ya, saat Y-nya 28, di sini A, X-nya adalah 1. Jelas, A-nya adalah 28. Maka hubungannya ya Y sama dengan 28 per X. Berapa milimeter kenaikan permukaan air dalam tabung ketika garis tengah 0,5. Y sama dengan 28 per 0,5. 28 ya. 28 0,5 itu 1/2. Sama dengan 28 dikali 2 per 1 kan, dibalik kan gitu ya. 8 dikali 2 adalah 16, nyimpan 1. 2 kali 2 4 tambah 1 5. 56 cm. Milimeter maaf ya, milimeter. Jadi satuannya kita ngikuti yang ini. Oke, kita lanjutkan. Mira menyatakan perbandingan berbalik nilai yang mana ini? Mira menyatakan perbandingan berbalik nilai merupakan hubungan di mana ya Y sama dengan A per X, ini berbalik nilai. Hubungan di mana ketika salah satu besaran naik, maka besaran yang lain turun. Apakah pernyataan tersebut benar? Benar. Ya, jika salah jelaskan dan beri contoh. Dan ini benar ya. Dimana ketika salah satu besaran naik maka besaran lain turun. Misalnya Y sama dengan 8 per X. Ya, saat X sama dengan 1 maka Y sama dengan 8 per 1 sama dengan 8. Saat X sama dengan 2 maka Y sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Saat X sama dengan 4 misalnya,
Y sama dengan 8/4 sama dengan 2. Jelas terjadi ini saat X dinaikkan nilainya, nilai Y turun. Oke ya. Sekarang kita masuk pada segmen penerapan. Untuk garis A dan D pada gambar di bawah ini, apakah merupakan perbandingan lurus atau perbandingan terbalik? Untuk masing-masing konstanta perbandingannya ya, nyatakan hubungan antara X, Y dan dalam persamaan. Oke. Yang bagian sini adalah berbanding lurus. Berbanding ini khas ya. Lurus. Yang ini berbanding terbalik. Terbalik. Ya. Sekarang untuk grafik yang A. Untuk grafik yang A. Ini bisa kenyatakan karena ini perbandingan lurus, khas garisnya seperti ini ya. Y sama dengan AX. Ya. Untuk yang A ya, untuk menyatakan Y sama dengan AX kita cari titik yang enak di sini, yaitu saat X-nya 1 ya, di sini A, Y-nya adalah di sini 3. Maka A-nya adalah 3. A sama dengan 3 ya. Untuk yang A ini maaf, bisa dinyatakan dalam Y sama dengan 3X, konstantannya 3 ya. Untuk masing-masing tentukan konstanta perbandingannya dan nyatakan hubungan X dan Y. Ini adalah konstanta perbandingannya, ini adalah hubungan X dan Y nya yang bawah. Oke. Sekarang yang B Pak Ali akan gunakan warna biru ya. Yang B gunakan warna biru. Ini sama, di sini adalah perbandingan terbalik, Y sama dengan AX ya. Perbandingan lurus, maaf. Kita cari titik yang enak. Titik yang enak ada di sini ya, yang pas ya. Saat ini min 4, di sini adalah 1 2. Saat Y-nya min 4, X-nya adalah A dikali 2, maka A sama dengan ini min 4 ya. Min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. A-nya min 2, maka bisa dinyatakan dan hubungannya adalah Y sama dengan min 2X. Nah, sekarang yang berbanding terbalik ya. Di situ yang A, B, C. Sekarang yang C. Yang C dan yang C ini satu paket ya. Di sini C, di sini C, satu paket ya. Pak Ali agak geser sedikit biar enak. Ini jelas perbandingan terbalik. Pak Ali akan menggunakan warna hijau untuk C ya, untuk C. Bisa dinyatakan dengan Y sama dengan A per X. Kita ambil titik yang enak pas motong ya, titik di sini pas motong dan di sini. Saat X-nya 1, Y-nya adalah 1 2 3 4 5 6 ya, di situ 6. Saat X-nya 1, jadi di sini adalah A per 1 sama dengan 6, maka A-nya sama dengan 6. Maka bisa dinyatakan Y sama dengan 6 per X. Nah, diambil satu titik saja. Kemudian untuk yang D, Pak Ali akan gunakan warna lain, warna coklat ya, untuk yang D ya. Ini jelas Y sama dengan ini C ya, ini D. Y sama dengan ini perbandingan terbalik. Kita ambil satu titik yang enak ya, titik yang enak itu di sini ya. Saat X-nya 1, Y-nya adalah min 1, min 2, min 3, min 4. Min 4. Di sini min 4 sama dengan A per 1, maka A-nya sama dengan min 4. Maka bisa kita nyatakan hubungannya Y sama dengan min 4 per X. Seperti itu ya, mudah.
Sekarang kita lanjutkan soal lain. Sebuah persegi panjang ABCD. Ya. Nah, ini kita geser ke sini. Sebuah persegi panjang ABCD ditunjukkan pada gambar di samping. Titik P bergerak sepanjang BC dari B ke C. Ya, titik P ini bisa bergerak sepanjang BC dari B ke C sini. Ya, maksimal pergerakannya tentu saja 12 cm, ya kan? Bergerak sepanjang BC dengan kecepatan titik P bergerak sepanjang BC dari B ke C dengan kecepatan 2 cm per detik. Jadi kecepatan P atau VP sama dengan 2 cm per detik per second. Misalnya luas segitiga ABP adalah Y cm persegi, ini adalah luasnya. Ya, setelah P bergerak selama X detik, jawablah pertanyaan berikut ini. Luas adalah setengah alas kali tinggi. Ya, setengahnya adalah X-nya apa ini? X-nya dari B ke P ya. Titik P bergerak sepanjang BC. Setelah P bergerak sama waktu, ya, X adalah waktu T, ya, panjang kali tinggi. Tinggi di sini tak kasih ini T besar gitu aja ya, T besar untuk membedakan ini dengan tinggi, ya. Jadi luas sama dengan setengah. Alasnya ini adalah, nah di sini untuk S sama dengan V dikali T. T besar. Ya, waktu. Jadi di sini akan ada jarak yang kita nyatakan dengan ini alas gitu aja ya. Di sini ada alas, ya. Alas ini adalah kecepatannya di situ berapa? Kecepatannya adalah 2 dikali T. T itu waktu, ya. T-nya inilah yang disebut X, 2X berarti. 2X. Nah, kita masukkan A-nya adalah 2X di sini, terus tingginya di sini adalah 16. Ya, tinggi kecil. Ya, ini dikalikan. Setengah kali 2 adalah 2. L-nya adalah Y ya, L-nya itu adalah Y, luasnya adalah Y, maka Y sama dengan setengah kali 2 adalah 1, ini tinggal 16. Inilah hubungannya. Hitung luas YCM dari segitiga ABP setelah bergerak selama 3 detik. Ya, T-nya 3. Maka Y sama dengan 16. Oh, di sini diminta belum menggunakan rumus dulu ya. Nah, ini jawaban yang barusan Pak Ali kerjakan itu jawaban untuk nomor berikutnya. Jadi setelah 3 detik ya. Nah, ini disuruh menjawab seperti ini. Ya. Setelah 3 detik panjang alasnya, nah, setelah 3 detik 3 detik panjang alas, ya, jangan P panjang gitu aja, alas kita menggunakan rumus ini ya, alas sama dengan 2X sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka ya luas adalah setengah alas kali tinggi. Ya. Luasnya adalah setengah dikali 6 dikali tingginya 16. Sama dengan 3 kali 16. 3 kali 6 18 ya. 3 kali 6 18 nyimpan 1, 3 kali 1 3 tambah 1 4. 48 cm persegi. Terus kemudian jawaban ini nyatakan ini jawaban ini untuk yang B ya, Y sama dengan 16X. Oke, di sini adalah jawaban untuk yang B. Ini dinaikkan ke atas sedikit. Nah, ini jawaban untuk yang B. Y sama dengan 16X ya. Cara urut-urutan pengerjaannya seperti ini. Tentukan domain dan jangkauannya. Domain ya. Karena tidak ada batasan untuk nilai Y, maka domain X-nya itu bisa dari X sama dengan 0
ya sampai ya alas sama dengan 0. Kalau alasnya sama dengan 0, ya alas sama dengan 0. Kalau alasnya sama dengan 0, maka X sama dengan alas dibagi 2 ya. Maka X sama dengan 0 dibagi 2 sama dengan 0 ya. Dan saat alasnya ini adalah maksimal, alasnya berapa? 12, maka X sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 6. Jadi domain adalah mulai 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 6. Jangkauan adalah Y-nya. Saat X sama dengan 0, maka Y sama dengan 16 kali 0 sama dengan 0. Saat Y sama dengan 6, maka X sama dengan 6. Saat X sama dengan 6, Y sama dengan 16 kali 6. 6 kali 6 36, Y-3 ya kan. 1 kali 6, 6 tambah 3 9. Satuannya sentimeter persegi. Jadi jangkauan adalah dari 0 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 96. Oke. Masih ada lagi soalnya di sini. Penerapan praktis. Gerakan daur ulang barang bekas menjadi barang yang dapat dimanfaatkan kembali dapat membantu kelestarian lingkungan hidup. Sampah dapat diolah menjadi pupuk yang bermanfaat bagi petani seperti yang dilakukan komunitas Indonesia di Jepang. Ada satu gerakan namanya EcoCap, ya, movement yang giat melakukan kegiatan daur ulang. Salah satunya adalah mendaur ulang tutup botol minuman untuk membantu anak-anak di negara berkembang. Untuk setiap 430 tutup yang terkumpul dana sebesar Rp10.000. Jadi tutup ini 430 ya, terkumpul dana ya, dana adalah Rp10.000 ya, dalam Rp1.000 ya, Rp10.000 didonasikan untuk membantu vaksinasi. Di salah satu sekolah tutup botol minuman terkumpul dari siswa dan guru lalu disetor ke agen EcoCap Movement. Ya, perbandingannya ini saya geser ke bawah aja. Ini berbanding lurus jelas ya. Ini berbanding lurus. Bagaimana kita memperkirakan banyaknya tutup botol yang terkumpul di sekolah tersebut tanpa menghitung satu demi satu? Jelaskan alasanmu ya. Bagaimana kita memperkirakan ya. Oke, gini. Bagaimana kita memperkirakan banyaknya tutup botol yang terkumpul di sekolah tanpa menghitung satu demi satu? Nah, kita dengan menggunakan perbandingan ya. Kita gunakan perbandingan lurus untuk menghitungnya. Kita gunakan perbandingan lurus itu ininya biar di sini aja deh. Ya. Kita gunakan perbandingan lurus untuk menghitungnya. Perbandingan atas nilai untuk menghitungnya. Nah, vaksin untuk satu anak seharga Rp20.000 ya. Jadi vaksin seharga Rp20.000 ya. Rp20.000 jika banyak tutup botol adalah X ya. Di sini tutup botol adalah X ya. Banyak anak yang menerima vaksinasi dari hasil donasi adalah Y. Banyak anak ya. Di sini adalah N ya, sama dengan Y.
Banyak anak yang menerima vaksinasi dari donasi adalah Y. Ini N-nya adalah Y. Ya, nyatakan hubungan antara X dan Y dalam persamaan. Oke. Jadi uang yang dana yang dibutuhkan, nyatakan hubungan antara X dan Y. Ya, kita nyatakan hubungan antara X dan Y. Y itu dana, uang ya, dana. Nah, dana yang dibutuhkan ya itu tentu saja ya untuk Y-nya ya. Y-nya ini adalah banyaknya anak ya kali 20 ya, 20.000 rupiah kali banyaknya anak. Y nyatakan sebentar, Y adalah dana yang dibutuhkan. Ini misalnya ini X, dana yang dibutuhkan sebentar. Y, banyak anak yang menerima vaksinasi hasil donasi adalah Y. Banyak anaknya adalah Y. Nyatakan, nah dananya adalah 20 Y. Ya, banyaknya anak ya, dana vaksin ya, nanti banyaknya anak ya dikali harga vaksin. Ya kan? Banyak anak adalah Y, harga vaksinnya adalah 20, maka dananya adalah 20 Y, asalnya dari situ. Ya. Nah, kemudian dari kita sudah menemukan ini, karena ini berbanding lurus ya, karena ini berbanding lurus berdasarkan persamaan ini ya. Perbandingan ini karena ini berbanding lurus, kita bisa simpulkan bahwa untuk dana ya sama dengan A dikali banyaknya tutup botol. A adalah koefisien. Dananya adalah 20 Y. Ya. Untuk nyari A dulu ya, untuk nyari A. Untuk mencari A, dananya misalnya adalah 10.000, maka di sini A tutup botolnya adalah 430. Jadi A sama dengan 10 bagi 430 ya, 1/43. 1/43. Nah, sehingga kita memiliki perbandingan, hubungan perbandingan ya, A-nya di sini. Dan ingat satu lagi, dana itu adalah 20 Y ya, dengan rumus ya, dengan rumus dana kali A kali T ya. Dana ini adalah A kali T tutup botol, dananya ini adalah 20 Y sama dengan A nya adalah 1/43, tutup botolnya itu adalah X. Nah, di sini mulai kelihatan hubungannya. Ini dikalikan silang ke sini, maka Y sama dengan 1/20 kali 43 dikali X. Maka Y sama dengan 1/680 X. Nah, atau boleh ditulis Y sama dengan X/860. Ya. Ini semua sudah dihitung. Pendalaman materi sekarang. Seberapa jauh pusat gempa? Lu kecoret. Nah, oke. Seberapa jauhkah pusat gempa? Jika gempa biasanya didahului goncangan kecil yang diikuti goncangan besar, periode waktu antara gempa kecil dan gempa besar disebut tremor. Ya. Tremor satuannya waktu berarti ya, T ya, time. Tremor awal ini berhubungan erat dengan jarak dari pusat gempa. Tabel di samping menunjukkan durasi tremor awal X detik ya. Jadi waktunya dalam T-nya adalah X ini. Dan jarak dari pusat gempa Y, ini adalah S-nya kalau di fisika ya. Dari tempat pemantauan pada tempat Niigata yang terjadi pada 23 Oktober 2004, berdasarkan tersebut diselidiki hubungan antara X dengan Y. Durasi tremor sekian, jarak dari pusat gempa sekian.
durasi sekian, jarak dari pusat gempa sekian. Nah, durasi ini adalah X tadi, jarak dari pusat gempa adalah Y, ya. Maka kita bisa menentukan A-nya, konstanta. Ya, dari sini ngambil data-data ini, Y sama dengan AX, berbanding lurus pasti ini ya. Semakin jauh, semakin lama waktunya. Berbanding lurus ini berbanding lurus. Ya, terlihat semakin besar X-nya, Y-nya juga semakin besar. Nah, kita bisa ngambil hubungan, ambil saja salah satu data di sini untuk menentukan A-nya, konstanta A. Ya, wah ini close saja, close lagi. Kita ambil salah satu data di sini Y-nya 19,7 sama dengan A, X-nya 2,62. Jadi A sama dengan 19,7 dibagi 2,62. Ya, ini dikali. Maka disimpulkan A-nya sama dengan, kita gunakan kalkulator, 19,7 dibagi 2,62. Ya, 19,7 dibagi 2,62 sama dengan 7,5 gitu aja ya, 7,5. Jadi bisa disimpulkan ya, selidiki hubungan antara X dan Y ya, bisa disimpulkan bahwa Y sama dengan 7,5X. Nah, kita coba untuk si tada. Apakah benar kalau X-nya kita masukkan ini, Y-nya sekian? Ya, kita cek. Ya. Di sini sudah ada nilai 7,5X ya. Ini kita langsung kalikan saja dengan 5,25. 5,25 sama dengan 394. Betul ya? Jadi sesuai. Durasi tremor awal tepat 2 detik di Nagoka. Berapa jarak dari pusat gempa? Y sama dengan kita punya 7,5 dikali tepat 2,15 ya. Ini sama dengan, kita kalikan, kita sudah punya konstantanya 7,5 tinggal kalikan dengan 2,15 ya, sama dengan 16,125. Satuannya apa? Kilometer. Ya, seperti itu. Hampir tidak mungkin mengamati gempa di depan mata. Omuri Fusakichi 1868-1923 mengerahkan upaya menjawab pertanyaan bagaimana menentukan pusat gempa. Beliau menerbitkan rumus Omuri pada tahun 1919. Tasio 7 yang memberikan rumus bagaimana menghitung jarak dari pusat gempa berdasarkan durasi tremor awal. Sekarang penelitiannya digunakan untuk sistem peringatan awal terjadinya gempa. Ya, ini adalah akhir dari pembahasan kita. Ya, kita nanti akan lanjutkan lagi ya di materi berikutnya. Setelah ulasan kita akan masuk ke materi apa ini? Dikecilkan aja ya. Panjang ulasannya ini. Sifat dasar bangun datar. Sifat dasar bangun datar. Ini menu kita berikutnya. Bangun datar ya, menu kita berikutnya. Bab 5. Oke, ini adalah bab 4 sudah selesai. Kita akan ketemu lagi di bab 5. Untuk mencari bab 5 bagaimana caranya? Lihat di kolom deskripsi, ada link dari playlistnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.